Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Tokyo Revengers episode 18. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode kali ini berjudul Open Fire, yang artinya serangan pembuka. Scene dibuka yang melanjutkan cerita setelah Maiki membunuh Kazutora. Maiki hingga di masa depan tidak ditangkap polisi karena Kisaki telah menyiapkan kambing hitamnya atau orang yang disalahkan atas insiden tersebut. Kemudian Maiki jatuh dalam kegelapan dan Toman pun dikuasai oleh Valhalla. Dan sekarang Maiki adalah ketuanya dan ketua penggantinya adalah Kisaki. Ya, kurang lebih begitulah Valhalla di masa depan mirip dengan Toman dengan dua ketuanya. Menjadi geng besar dan menjadi penyebab Tachibana Hinata mati. Faktanya adalah alasan kenapa Maiki membunuh Kazutora itu karena Baji Keisuke juga mati pada hari itu. Sehingga kegelapan Maiki tak bisa lagi ia bendung. Setelah mendengar itu, Takemichi lagi-lagi menangis dan berpikir bahwa tak mungkin Maiki membunuh orang. Maka dari itu dengan semua informasi ini misinya sekarang adalah mencegah kematian Baji Keisuke agar Maiki tak jatuh dalam kegelapan. Dan kembalilah ia ke masa lalu sekali lagi, yang tiba-tiba saja berada di depan apartemen Hina. Di sini ia diberikan hadiah yang sama yang pernah ia berikan dulu, yaitu sebuah kalung semanggi 4. Ya, sekalian mengingatkan Takemichi pada kenangan masa depan, di mana kalung tersebut menjadi pengingat kematian Hina. Berlanjut di suatu tempat di bawah rel kereta api, Draken bertemu dengan Kazutora. Draken menyarankan bahwa perseteruan ini dihentikan saja, karena Draken juga tak paham dengan Kazutora. Kenapa ia malah dendam sama Maiki, yang padahal Kazutora bebas dari penjara lebih cepat, karena kesaksian Maiki yang meringankan Kazutora. Tapi ya, Kazutora tidak peduli lagi. Ia sudah stres di penjara selama 2 tahun, dan tetap berencana untuk menghancurkan Toman besok. Setelahnya, Draken bertemu dengan Maiki dan memberitahu semuanya bahwa Kazutora tak bisa dihentikan lagi. Dan Maiki yang bimbang sambil melihat motor milik kakaknya. Dan ia pun pergi untuk memantapkan hatinya untuk hari esok. Sementara itu, Baji Keisuke diam-diam mengunjungi makam kakaknya Maiki yaitu Shinichiro Sano. Mungkin Baji masih merasa bersalah atas kematian kakaknya Maiki. Soalnya saat itu ia berada pada insiden kematiannya. Dan Kazutora yang berdiri di atas gedung yang juga sudah membulatkan tekadnya untuk membunuh Maiki. Yap, semuanya berpikir mulai dari Kazutora, Mitsuya, Hanma, dan Maiki. Besok mereka akan segera saling berhadapan. 1 hari sebelum hari H, Chifuyu dan Takemichi mengunjungi Baji untuk berbicara. Dan dari obrolan mereka entah siapa yang bego, Chifuyu atau Baji, atau siapakah yang pintar, Chifuyu atau Baji. Sebenarnya sih sangat mudah dipahami. Kalau diperhatikan, Chifuyu itu memang sudah benar memprediksi pola pikir Baji. Cuma sayangnya ia terlalu belak-belakan kepada Baji. Sedangkan Baji masih tetap menyimpan bebannya sendiri untuk meringkus Kisaki. Dan tak ingin orang luar mengetahui rencananya. Lagi pula jika Baji menjawab dengan jujur pertanyaan Chifuyu, bisa-bisa rencana Baji kebongkar karena bisa saja ada orang yang mengawasi pertemuan mereka. Ini dibuktikan dengan gerakan mata Baji yang sedikit kaget bahwa Chifuyu mengetahui rencananya. Di sini Takemichi juga ingin berbicara 4 mata dengan Baji. Dan uniknya Takemichi langsung belak-belakan dan berkata bahwa Baji, semoga kau tidak mati besok. Ya, siapa yang tidak percaya dan kaget coba? Tiba-tiba ada orang yang spoiler kematiannya di hari esok. Untuk itulah Baji seakan tidak peduli perkataan Takemichi dan berkomitmen untuk menghajar Maiki besoknya. Sore harinya, Takemichi pun menghadap pada Maiki dan memberitahunya bahwa Baji tak bisa ia bawa pulang. Dan Maiki pun menjawab kalau itu bukan salahnya dan besok Toman akan masuk mode tempur untuk melawan Valhalla. Pada malam harinya, akhirnya semua anggota Toman berkumpul di kuil Musashi untuk mengadakan rapat tentang melawan Valhalla besok. Dan berkata bahwa melawan Valhalla sepertinya tidak ada untungnya bagi mereka. Tapi di luar dugaan juga, Maiki ingin menjadi seperti anak kecil dan berkata bahwa ia tak bisa melawan sahabatnya sendiri yaitu Baji. Dan saat itulah Toman mempunyai keuntungan untuk tawuran besok, yaitu membawa Baji Keisuke pulang kembali ke Toman.
Dan akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2005, di suatu tempat pembuangan mobil, semua berandalan yang menarik perhatian datang menonton. Mulai dari Haitani bersaudara yang bisa menggerakkan 100 orang dengan sekali teriakan, yang menguasai wilayah Roppongi. Kemudian ada si gemuk yang berasal dari Ueno yang katanya sekuat monster. Lalu ada Hansen dari geng yang bernama ICBM yang kepanjangannya adalah Ikebukuro, Criminal Black Member, salah satu angkatan 1988 yang menjadi juri hari ini. Dan dimulailah pembukaannya. Dari sisi kanan muncul geng Tokyo Manji dengan semua anggotanya, dan di sisi kiri muncullah geng yang bernama Valhalla. Dan akhirnya perwakilan kedua tim maju, yaitu Draken dari Toman dan Kazutora dari Valhalla. Menurut aturan, tawuran ini bisa ditentukan dua cara, yaitu dengan pertarungan 5 versus 5 orang terkuat dari masing-masing grup, atau tawuran langsung dengan semuanya. Tapi Draken berkata ini adalah pertaruhan Valhalla karena merekalah yang memulai perseteruan dengan Toman. Dan dengan satu syarat, jika Toman menang, Valhalla akan mengembalikan Baji. Tapi tentu saja Kazutora berkata kalau itu adalah keinginan Baji sendiri untuk masuk Valhalla. Dan Draken pun juga tak mau ambil pusing, yang pokok jika menang, Baji pulang. Dan itu membuat Kazutora emosi dan memukul jurinya yang saat itu sampai tersungkur. Yaps, kedatangan Kazutora di sini bersama geng Valhalla adalah untuk menghajar geng Toman, bukan untuk main-main. Jadi tak perlu ada aturan maupun juri. Dan langsung saja memanas. Mikey yang memimpin Toman langsung menyuarakan serangan. Begitu pula dengan Hanma sebagai pemimpin Valhalla dengan maju menghadapi Toman. Jadi dari dua geng ini, siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya? Apakah Valhalla seperti masa depan yang terlihat? Atau justru Toman karena misi Takemichi berhasil? Kita nantikan saja. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.